Halo teman-teman, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk Dogecoin saat ini. Jadi ya, kenapa Dogecoin gitu ya? Karena saya menemukan suatu hal yang menurut saya cukup menarik untuk Dogecoin ini. Dan by the way guys, kalian jangan bingung kalau ngelihat hari ini Bitcoin-nya red atau koreksi sementara Ethereum-nya penguatan. Ya, ini adalah suatu pertanda bagus di mana biasanya kalau misalnya kita search path to alt season ya. Jadi kalau misalkan saya selalu infokan ke teman-teman di advance juga, seandainya kita ngelihat Ethereum ini udah mulai overlap Bitcoin ya, udah mulai berbeda gitu ya, ketika Bitcoinnya turun tapi Ethereum malah penguatan. Nah itu biasanya kita udah boleh siap-siap guys ya, terutama untuk teman-teman yang trading spot nih, itu udah boleh siap-siap bertengger di depan kripto-kripto kesayangan kalian. Tentunya pastikan kripto yang kalian pegang ini punya fundamental yang strong. Jadi kalau misalkan let's say mereka nanti pump, itu pumpnya bisa lumayan gitu ya. Nah, kalau kalian lihat nih, sekarang kan Bitcoin itu fase satunya, dan itu sudah terjadi beberapa hari lalu ya, dimana Bitcoin penguatan, tapi altcoin kok kayaknya di situ-situ aja gitu kan, nggak ada efek sama sekali. Dan sekarang kita lagi masuk ke fase 2 ya. Kalian bisa lihat dari sini. Ini simple banget lihatnya. Bitcoin merah, Ethereum hijau ya. Bitcoin minus 0,3%, Ethereum gain hampir 6%. Oke. Dan kalian bisa cek juga menggunakan sebentar ETH.D atau Ethereum Dominance ya, dimana dari sini kalian bisa ngelihat ya, tuh kita bisa ngelihat Ethereum Dominance ini mengalami penguatan cukup signifikan, bahkan dia sudah break dari yang namanya falling wedge pattern ya. Kalian bisa lihat di sini. Sekarang kita posisi mungkin lagi akan testing nih untuk di kisaran area 18,83% ya Ethereum Dominance-nya. Baru nanti kita bisa dapatkan konfirmasi nih guys, kira-kira apakah benar-benar kita masuk ke alt season gitu ya. Nah, kita lihat lagi dari Bitcoin Dominance-nya sendiri, itu sebenarnya dia terkena rejection. Oke. Anyway, ini pembahasan sebelum bahas Doge ya. Jadi kalian juga harus tahu nih kenapa saya tiba-tiba pengen bahas Dogecoin gitu kan. Aneh ya. Nah, Bitcoin Dominance untuk time frame daily kalian bisa lihat ya, kita itu masih terreject oleh 0,618 Fibonacci retracement, dan ini artinya ini kan adalah area golden ratio ya. Harapan saya sih terus terang untuk Bitcoin Dominance adalah seperti yang tadi siang saya sampaikan melalui video YouTube saya ya, yaitu melanjutkan penurunan ya. Ini kalian bisa bilang sebagai dead cat bounce, walaupun dead cat bounce itu biasanya di 50% ya retracement. Cuma karena market crypto balik lagi adalah market yang volatile ya, wajar kalau misalkan dia kena spike naik sampai 61,8 sebelum akhirnya dia drop lagi gitu ya. Nah, sebagian orang juga bisa istilahnya mengkait-kaitkan ini dengan istilah ABCD pattern ya, correction pattern, sebelum nanti dia rebound lagi gitu. Oke. Ya itu paling ya, sesaat aja, sekilas saja supaya teman-teman dapat gambarannya ya, kenapa saya tiba-tiba pengen bahas Dogecoin. Oke. Nah, yang menurut saya menarik, kenapa Dogecoin ya? Why Dogecoin? Why Doge? Oke. First, kalau kalian mau sama nih chartnya kayak saya gitu ya, pastikan kalian aktifkan di sebelah kanan bawah itu ada pilihannya log ya, atau LOG, itu adalah logarithmic chart. Jadi kalau kalian nggak pakai logarithmic scale ini, lihat ya, kalian nggak akan bisa dapatkan informasi yang jelas tuh. Kalian cuma ngelihat garis panjang-panjang begini doang. Terus kalau dinaik-naikin tuh kayak lama banget gitu ya. Nah itu akan wasting time. Jadi kalian gunakan chart logarithmicnya, habis itu kalian lihat chartnya kelihatan lebih detail. Nah, satu hal yang akan saya bahas, ini simple banget teman-teman. Every time ya, almost every time sebelum si Dogecoin ini ngepump, dia itu biasanya mengalami proses-proses konsolidasi ya, pembentukannya seperti ini ya. Waktu lalu itu dia ngebentuk semacam symmetrical triangle, oke, and then dia breakout ke arah atas ya. Ini pertama. Kenapa saya copy? Nggak usah lah ya. Nextnya ya, abis dia pump, dia sideways lama, ini bisa kalian bilang sebagai proses akumulasi ya terhadap suatu koin, and then dia ngebentuk lagi yang namanya si symmetrical triangle ya. Kalian bisa lihat seperti ini kurang lebih gambarannya teman-teman ya. Ini kurang lebih symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle bisa dari atasnya, bisa dari bawah, tapi mungkin dari bawah lah ya, karena ini breakout terus retest ya. Nah, kalian lihat dia membentuk symmetrical triangle ya. Setelah dia terbentuk symmetrical triangle dan breakout ini, penguatannya itu kurang lebih 1000% guys ya. Itu pertama. Kedua ya, sama halnya pada saat terjadi di sini, penguatan itu kurang lebih 600 sampai kurang lebih 1000% ya. Pertanyaannya nih, apakah next pump pada Dogecoin itu juga akan senilai 1000%? Wah, itu kalau 1000% sih
$1 lewat loh guys. Oke. Nah, sebenarnya sih kita nggak tahu pasti ya apakah dia akan nge-pump senilai 1000% itu ya. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, ini yang saat ini saya ngelihat gitu ya, yang di depan mata kita sendiri kita sama-sama ngelihat teman-teman, yaitu pembentukan yang namanya symmetrical triangle pada si Dogecoin ya. Clearly bisa kalian lihat cukup jelas ya pembentukan symmetrical triangle terhadap si Dogecoin ini. Oke. Nah, ini cuma tinggal masalah waktu aja. Kenapa? Karena kalau kalian lihat nih, ini sudah semakin menyempit ya, sudah semakin menuju ke apex daripada si triangle-nya, dan itu berarti kurang lebih nih 15 sampai 26 Oktober itu berarti berkisar berapa lama sih kira-kira? Dead range lah ya. Nih, saya geser dari sini ke sini ya. Tuh, kira-kira antara setengah bulan lagi guys ya. Dan biasanya sih itu breakoutnya nggak benar-benar di ujung ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini nggak di ujung, dia udah breakout gitu. Ini juga belum sampai ujung, dia udah breakout duluan. Dan sekarang pun saya rasa demikian bisa terjadi. Jadi, untuk si Dogecoin ini menurut saya cukup menarik teman-teman. Ini adalah satu koin yang saya personally saat ini itu menjadi consideration saya untuk saya akumulasi di spot ya. Balik lagi ini trade plan saya. Make sure kalau misalnya kalian pengen tradingkan ini ya kalian harus punya trade plan yang jelas juga. Kira-kira bagaimana untuk si Dogecoin gitu ya. Kalau misalnya let's say ini another 1000% lagi ya, sih kita udah nggak usah hitung lah ya dia nyampe berapa gitu. Simpelnya kalau sekarang 0,2 ya berarti bisa $2 atau $2,3 gitu kayak. Mungkin nggak sih gitu kan bisa mencapai area tersebut, tapi ya tidak ada yang tahu teman-teman, karena sebelumnya dia naik 1000% bahkan ribuan persen itu juga nggak ada yang nyangka gitu kan akhirnya setelah di pump sama si Elon Musk ya gila-gilaan gitu. Gak ada yang nyangka. Kalau emang udah waktunya ya waktunya gitu teman-teman. Intinya kayak gitu. Nah saat ini simple banget, kalian cukup perhatikan symmetrical triangle ini karena ini udah nggak terlalu banyak yang harus kalian analisis ya. Kalian cukup lihat dari sini aja ya. Tinggal masalah dia breakoutnya ke atas atau dia breakdown ke arah bawah. Udah gitu aja ya. Untuk invalidation ya, kita perlu ngelihat di kisaran area ini tuh terdapat sebuah key support ya. Sebentar saya kasih garis dulu. Oke. Di key support atau di kisaran area ini pun menurut saya ini sudah merupakan key support ya, which means dia break dari $0,2 itu udah bakal bikin kita ngeri-ngeri sedep gitu. Dan mungkin kalau misalnya saya akumulasi spot Dogecoin dari sekarang itu akan saya lakukan cut loss gitu by the time kita ngelihat ada potensi dia break ke arah bawah gitu. Tapi kalau misalkan kita dapatkan kabar baik ya, kita break ke arah atas gitu ya, why not, itu malah justru saya akan tambah lagi untuk Dogecoin-nya ya. Pertama, kalian bisa ngeliat di sini ada resistance ya di kisaran area $0,35 dan ada resistance lagi di kisaran $0,45 ya. Itu so far adalah area-area yang mungkin akan divisit oleh si Dogecoin, dan sorry saya tambahkan lagi satu di sini ya, itu di kisaran $0,2683 ya. Breakout atas area tersebut itu akan mengekspos banyak target dari 0,26, 0,35 bahkan 0,45. Tapi satu hal yang pasti teman-teman ya, kalau misalkan kejadiannya seperti ini super pump ya, ataupun yang ini teman-teman ini dibayangin dalam satu hari loh ya. Ini saya sampai ngeri-ngeri nih ngeliatnya kayak gini dalam satu hari itu super pump ya. Ini dalam 1 2 3 4 hari super pump, and then we don't know yet kalau misalkan memang ini breakout dan ternyata super pump dalam 3-4 hari bisa naik lumayan ya, why not gitu kan, kita bisa manfaatkan teman-teman. Yang mungkin untuk di futures juga bisa gitu ya, trading long. Oke. Kurang lebih sebenarnya itu aja yang saya pengen bahas sekilas doang ya, nggak mau panjang-panjang juga. Karena anyway saya juga akan ngeliat ini in the spot ya, untuk transaksi spot saya nantinya gitu. Ya saya pikir itu aja teman-teman, nggak perlu panjang-panjang ya gitu. Sorry, mungkin saya akan tambahkan pembahasannya untuk si EMA-nya aja ya. Nah, untuk EMA juga kalau misalkan ini break berarti dia otomatis akan menjadi uptrend ya, karena dia akan bull cross nih antara exponential moving average 21 dengan yang 55-nya, itu boleh diperhatikan teman-teman. Paling tambahan aja, teman-teman bisa pakai juga untuk time frame 4 jamnya. Dan sementara sih informasi menarik yang saya dapatkan untuk time frame 4 jam itu sebetulnya kita udah ngelihat proses yang terbentuk ya. Dia udah mulai berproses create yang namanya higher high, higher low sequence, oke? Walaupun yang terakhir ini higher low-nya cenderung lebih rendah gitu. Cuma PR-nya dia adalah dia harus break lagi ke arah atas untuk mendapatkan potensi new higher high. Karena sekarang ini teman-teman lihat ya, ini kenapa saya mulai akumulasi spotnya si Dogecoin anyway, karena dia sudah mulai break dari descending trend line-nya, oke? Simple banget teman-teman.
Alright, so itu aja simple ya update saya seputaran Dogecoin dan juga tadi Ethereum Dominance. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat somehow buat teman-teman semua yang sedang trading maupun yang tidak trading ya, untuk mendapatkan pembelajaran, reference dan lain sebagainya. Oke, jadi sekian aja update saya tentang market kali ini. Thank you very much for watching this video. I hope you guys like this content and don't forget untuk leave your likes button kalau kalian suka dengan yang saya bahas. Dan teman-teman jangan tanyakan ya kenapa saya pakai baju hijau terus menerus sudah berkali-kali di video terakhir ini, karena kita berharap market itu pump dulu ya. Semoga bisa kasih profit kita lumayan dulu sebelum nanti terserah deh mau masuk bear market ya, it's okay. Yang penting kita udah exit dulu, yang teman-teman nyangkut juga udah pada cuan dulu. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya dan live streaming yang akan diadakan sesegera mungkin. Thank you very much. I'll see you guys again in the next update. Cheers.